Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siti Mubarak Asoibi dengan nomor NIM 2304011110043 dari kelas Psikologi B. Saya berasal dari Kota Lamongan dan sekarang tengah menempuh jenjang perkuliahan di Kota Malang, tepatnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, di sini saya akan membuat video yang menceritakan tentang biografi Nabi Muhammad SAW sebagai tugas ujian tengah semester 1 dalam mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam. Baik, sebelum saya mulai, hendaknya kita semua memanjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah SWT, dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menjunjung kita, yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni Bapak Muhammad Zainuddin MA, dan yang terhormat Bapak Aris Mahmudi selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi baginda Rasulullah SAW. Langsung saja, biografi Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun kelahirannya sering disebut sebagai tahun gajah. Disebut tahun gajah karena menjelang kelahiran Nabi ada peristiwa besar, yakni penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan gajah. Nah, pasukan tersebut ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, peristiwa penyerbuan Ka'bah tersebut terjadi pada tanggal 12 Muharram 571 Masehi. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW diiringi dengan banyak peristiwa besar dan sangat luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api orang-orang yang beragama Majusi, yang api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala dan tanpa pernah padam. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW juga istana di Kisra yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang kerap bertindak zalim itu hancur. Sebanyak 14 bangunan istana roboh. Kelahiran Nabi itu seakan-akan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan. Dan di sisi lain, kelahiran Nabi menjadi kabar gembira bagi para penyeru kebaikan. Kota Mekah yang sebelumnya kering kerontang, menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota Mekah menjadi hijau dan subur. Pada saat itu Makkah diguyur hujan lebat, tumbuhannya menghijau dan pepohonannya menjadi rimbun. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim Al-Quraisy Al-Arabi, dari keturunan Ismail bin Ibrahim Khalilullah. Ibunda Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari kabilah Bani Zuhrah Al-Quraisyiyah. Nabi dilahirkan di kota Mekah, lebih tepatnya di dekat Masjidil Haram yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam.
dengan misi agar umat Islam datang dari segala penjuru untuk mengunjunginya sebagai bentuk menunaikan ibadah haji, menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain sedikit pun. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahandanya, yakni Abdullah, meninggal dunia setelah 3 bulan menikahi Siti Aminah. Masyarakat Arab yang hidup di daerah perkotaan memiliki tradisi untuk menitipkan bayi-bayi mereka kepada perempuan-perempuan desa. Bayi-bayi itu akan dirawat dan disusui dengan baik. Sebagai imbalannya, perempuan-perempuan desa tadi akan mendapatkan upah yang telah disepakati sebelumnya. Hal itu pun sudah dilakukan sebagai tindakan preventif bagi si bayi, dikarenakan iklim yang ada di daerah perkotaan Arab kurang baik untuk seorang bayi, sehingga pada zaman dulu masyarakat Arab memilih untuk menitipkan bayinya ke perempuan-perempuan desa, dan bayi-bayi tersebut dirawat di desa agar kesehatan bayi terjaga dan tumbuh dengan keadaan kuat. Hal ini juga dialami oleh Nabi Muhammad saat masih bayi. Beliau pernah dirawat dan disusui oleh seorang perempuan desa dari kabilah Sa'ad bin Bakar dan orang tersebut bernama Halimatus Sa'diyah binti Abu Zu'aib. Muhammad kecil hidup di perkampungan kabilah Sa'ad sampai usia 4 tahun. Ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa beliau di desa tersebut hingga usia 5 tahun. Halimatus Sa'diyah sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Abdullah bin Haris, Anisah binti Haris, dan Huzofah atau Juzamah binti Haris yang dijuluki Ashimah. Secara otomatis 3 anak Halimah itu menjadi saudara susuan Rasulullah SAW. Selain Rasulullah, Halimah juga pernah menyusui paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebelum menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad pernah menyusu kepada perempuan mantan budak dari pamannya, yakni Abu Lahab, dan budak tersebut bernama Suwaibah al-Islamiyah. Selain menyusui Rasulullah SAW, Suwaibah juga pernah menyusui Masruh, yakni putra Suwaibah sendiri, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga Salama bin Abdul Asad al-Mazumi. Jadi Rasulullah merupakan satu susuan dengan Hamzah dari 2 jalur, yaitu dari Suwaibah al-Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Halimah bersama perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad yang lain pergi ke kota Mekah untuk menawarkan jasa ASI mereka. Dalam perjalanan menuju kota, ia juga ditemani oleh sang suami, yakni Harisah, dan kedua anaknya yang masih bayi. Mereka berempat mengendarai keledai betina yang berwarna putih kehijauan dan seekor unta yang sudah tua, atau dalam versi lain unta tersebut berusia 2 tahun. Sepanjang perjalanan, keluarga Halimah merasa begitu sengsara di samping kendaraannya dalam kondisi lemah. Kedua bayinya juga terus menangis. Bahkan kalau malam, kedua anaknya tersebut tidak bisa tidur karena kedua bayinya karena ASI Halimah tidak keluar sama sekali untuk memberikan makan bayinya. Begitu juga unta tua yang dibawanya.
setetes pun tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Mereka hanya bisa mengharapkan keajaiban yang mengubah kondisi mereka saat ini. Sampainya di kota Mekah, perempuan-perempuan kampung kabilah saat mencari bayi-bayi yang hendak mereka susui. Namun sayang, dari sekian perempuan yang ada, tidak satu pun yang mau membawa Rasulullah SAW kecil untuk disusui. Hal itu wajar karena kondisi Rasulullah yang yatim membuat mereka tidak melirik sama sekali. Mereka khawatir tidak bisa mendapatkan upah yang cukup jika menyusui seorang anak yang yatim. Semua perempuan sudah mendapatkan bayi dan semua sepakat untuk kembali ke kampung mereka masing-masing, Namun laki-laki kenaasan menimpa keluarga Halimah. Hanya ia sendiri yang belum mendapatkan bayi. Mungkin karena kondisi Halimah yang tidak meyakinkan untuk menyusui anak. Menyusui anak sendiri saja Halimah tidak bisa. Halimah bertekad tidak akan pulang sebelum mendapat bayi untuk disusui. Namun bagaimana lagi, hanya Rasulullah kecil lah yang belum mendapat ibu susuan. Nah, setelah itu tanpa pikir panjang, Halimah pun menjemput Rasulullah kecil di rumahnya dan membawanya untuk disusui. Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakan kebaikan bagi keluarga Halimah dengan mendapatkan seorang bayi. Artinya Halimah dan keluarga bisa kembali pulang ke kampung bersama perempuan-perempuan desa yang lain. Keanehan mulai dirasakan Halimah saat baru saja Rasulullah SAW berada di pangkuannya. Kedua asinya seakan-akan bereaksi untuk menyusui bayi yang berada dalam pangkuannya. Asinya tiba-tiba dipenuhi air susu. Rasulullah SAW bisa menyusui dengan kenyang. Tidak hanya itu, kedua bayi yang tadinya tidak berhenti menangis pun bisa ikut menyusu sampai kenyang dan bisa tertidur hingga pulas. Bukan saja kedua asi Halimah yang penuh, ini unta tua miliknya juga berisi susunya. Halimah dan suami pun bisa menghilangkan dahaga masing-masing. Pada malam harinya mereka bisa beristirahat, semuanya bisa kenyang dan tidur dengan pulas. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju kampung. Lagi-lagi keanehan dialami oleh keluarga Halimatus Sa'diyah. Keledai yang mereka tumpangi tiba-tiba melaju dengan begitu cepat, bahkan sampai-sampai mengalahkan rombongan lain yang menunggangi unta merah. Unta merah yakni jenis unta yang terbaik. Rombongan yang lain merasa keheranan. Keledai yang tadinya lemah dan jalannya sangat-sangat pelan, ini justru melaju begitu cepat, mengalahkan kendaraan terbaik mereka. Ada sesuatu pada keledai itu, pikir mereka. Sampainya di kampung, keanehan pun belum selesai dialami keluarga Halimah. Kondisi kampung yang sedang paceklik membuat susah mencari rumput dan hewan ternak. Mereka kurus serta tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Namun tidak dengan kambing milik Halimah. Kambing miliknya mengeluarkan susu yang begitu banyak sehingga kambing mereka bisa diperah berkali-kali.
Dan melihat keganjilan itu, orang-orang kampung berinisiatif untuk mengikutkan kambing-kambing mereka kemanapun kambing Halimah digembalakan. Tapi tetap saja kambing-kambing mereka kurus dan tak mengeluarkan air susu sedikit pun. Sementara kambing Halimah terus berisi susunya dan bisa diperah berkali-kali untuk diminum. Setelah 2 tahun berlalu, Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Bahkan tidak seperti anak pada umumnya. Sebelumnya sudah kesepakatan bahwa Muhammad kecil hanya 2 tahun saja disusui Halimah. Sudah saatnya Muhammad kembali ke pangkuan sang ibunda, yakni Siti Aminah. Selama 2 tahun, Halimah merasakan betul keberkahan yang muncul diakibatkan adanya Nabi Muhammad kecil. Halimah pun menemui sang ibunda Rasulullah SAW, tapi ia tidak bermaksud mengembalikannya ke pangkuan ibundanya. Halimah justru menawarkan diri dan membujuk Aminah agar Nabi Muhammad tetap dirawatnya hingga usia 4 tahun. Sampai Nabi Muhammad kembali ke pangkuan ibundanya, yakni Siti Aminah, tidak berlangsung lama Aminah meninggal dunia dan Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim piatu. Seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan Nabi Muhammad, orang yang dipersiapkan untuk membawa risalahnya. Yang terakhir, setelah Aminah meninggal, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Nabi Muhammad. Namun setelah 2 tahun, Abdul Muthalib meninggal karena sudah renta. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya, yakni Abu Thalib. Seperti juga Abdul Muthalib, dia sangat disegani dan dihormati orang-orang Quraisy dan penduduk Makkah secara keseluruhan. Tetapi Abu Thalib itu miskin. Selanjutnya yakni usia muda Nabi Muhammad. Usia muda Nabi Muhammad, beliau menjadi seorang penggembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Makkah. Melalui kegiatan penggembalaan ini, ia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung dalam suasana demikian. Ia ingin melihat sesuatu di balik semuanya. Pemikiran dan perenungan itu membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga ia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu sejak muda ia sudah diberi julukan oleh orang-orang yakni Al-Amin. Al-Amin berarti orang yang terpercaya. Ketika pamannya Abu Thalib memutuskan untuk pergi ke Syam dalam misi perdagangan, pada waktu itu usia Nabi Muhammad SAW telah mencapai 9 tahun. Ketika pamannya mau berangkat, tiba-tiba sang Nabi Muhammad SAW bergantungan kepada pamannya dan tidak mau berpisah, yang menyebabkan pamannya berkata demikian, "Aku akan membawanya bersamaku ke Syam dan dia tidak boleh berpisah denganku." Setelah sampai di sebuah kota bernama Bashrah di wilayah Syam, di tempat itu dikenal ada seorang pendeta yang selalu beribadah di tempat peribadannya. Mereka memutuskan untuk berteduh di bawah pohon dekat tempat peribadatan itu. Dan pendeta itu memperhatikan awan yang menyertai perjalanan mereka dan dahan pohon yang memayungi Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad berteduh di bawahnya dari terik matahari. Pendeta itu penasaran dengan apa yang dia saksikan
sehingga dia mengundang mereka semua untuk hadir dalam undangan makan siang. Mereka semua hadir kecuali Nabi Muhammad karena usianya yang kala itu masih sangat muda. Setelah mereka hadir dan Buhairah tidak menemukan tanda-tanda yang dia ketahui, maka pendeta Buhairah berkata, "Apakah kalian semua telah hadir?" Mereka menjawab, "Semua yang pantas menghadiri undanganmu telah hadir kecuali satu. Ia adalah anak kami yang masih kecil." Buhairah berkata, "Jangan lakukan itu. Tidak boleh ada yang ketinggalan dalam undanganku ini. Tolong panggilkan dia." Setelah itu Nabi Muhammad SAW hadir dan dia memperhatikannya dengan sangat seksama, meneliti sesuatu dari badannya, yang pada akhirnya dia menemukan suatu ciri kenabian pada badan Nabi Muhammad SAW. Lantas Buhairah memperhatikan pundaknya dan lagi-lagi menemukan stempel kenabian di atasnya sesuai dengan ciri-ciri yang selama ini dia ketahui. Setelah selesai, Buhairah mendatangi Abu Thalib dan bertanya-tanya tentang Nabi Muhammad. Kemudian Buhairah menyuruh mereka agar segera kembali karena takut orang Yahudi menemukan anak itu dan akan mencelakainya. Pendeta itu pun berkata bahwa kelak keponakan Abu Thalib akan menjadi orang penting di negerinya. Lanjut ke poin selanjutnya, yakni usia remaja Nabi Muhammad SAW. Pada usia remaja, ketika Muhammad mencapai pada saat Nabi Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Rasulullah juga ikut serta bersama dengan penduduk Makkah yang lain dalam beberapa perkara penting. Di antaranya adalah perang Fijar, yakni perang antara Quraisy dan Qais pada bulan-bulan haram, dan kesepakatan Al-Fudul, yaitu orang-orang Quraisy melakukan kesepakatan bahwa tidak didapatkan seseorang pun di Mekah kecuali mereka akan menolongnya. Begitu pula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan perdagangan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Nabi Muhammad sering menemani pamannya untuk pergi berdagang ke arah utara, dan kabar tentang kejujuran dan sifatnya yang dapat dipercaya menyebar luas dengan cepat dan membuat Nabi Muhammad banyak dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Makkah. Salah seseorang yang mendengar tentang kabar adanya anak muda yang bersifat jujur dan dapat dipercaya dalam berdagang dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Ia adalah seorang yang memiliki status tinggi di kalangan suku Arab. Sebagai seorang pedagang, ia juga sering mengirim barang dagangannya ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Reputasi Nabi Muhammad SAW membuat Khadijah mempercayakan untuk mengatur barang dagangan Khadijah. Nabi Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar 2 kali lipat, dan Khadijah sangat terkesan ketika sekembalinya Muhammad dengan membawakan hasil perdagangan yang lebih dari biasanya. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun,
Nabi berangkat ke kota Syam untuk melakukan perdagangan milik Khadijah. Sekembalinya dari Syam, Siti Khadijah memintanya untuk menikahinya karena Khadijah tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang memiliki sifat kesatria, jujur, dan amanah. Khadijah adalah seorang wanita yang terkenal dengan kecerdasannya, tanggap, dan peka. Khadijah kemudian mengutus seseorang untuk menemui Nabi dengan pesan demikian: "Wahai anak pamanku, aku simpati dengan kepribadianmu yang memiliki karisma dan kejujuran yang tinggi dan berasal dari keturunan terhormat, yakni amanah, berakhlak mulia, dan berkata jujur." Kemudian Khadijah menawarkan diri untuk dijadikan istrinya. Pada akhirnya mereka pun menikah pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Saat itu Khadijah telah berusia mendekati umur 40 tahun. Perbedaan umur yang jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah tidak menjadi halangan bagi mereka untuk walaupun pada saat itu suku Quraisy memiliki budaya yang lebih menekankan kepada perkawinan dengan seorang gadis ketimbang janda. Meskipun kekayaan mereka semakin bertambah, Nabi Muhammad SAW tetap hidup sebagai orang yang sederhana. Ia lebih memilih untuk menggunakan hartanya untuk hal-hal yang lebih penting. Lanjut ke poin selanjutnya, yakni memperoleh gelar. Ketika Nabi Muhammad berumur 35 tahun, ia ikut bersama kaum Quraisy dalam perbaikan Ka'bah. Dan pada saat itu, para pemimpin suku Quraisy berdebat tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Lantas Nabi Muhammad dapat menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan penyelesaian yang adil. Saat itu ia dikenal di kalangan suku-suku Arab karena sifat-sifatnya yang terpuji. Kaumnya sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin. Al-Amin berarti orang yang dapat dipercaya. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang percaya sepenuhnya dengan keesaan Tuhan. Nabi pun hidup dengan cara yang amat sederhana dan membenci sifat-sifat tercela seperti tamak, angkuh, dan sombong yang lazim di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Ia dikenal menjadi orang-orang menyayangi orang-orang miskin, janda-janda tak mampu, dan anak-anak yatim, serta berbagai penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Ia juga menghindari semua kejahatan yang sudah membudaya di kalangan bangsa Arab pada masa itu, yakni seperti berjudi, meminum minuman keras, berkelakuan kasar, dan lain-lain, sehingga ia dikenal sebagai As-Shadiq, yang berarti yang benar. Lanjut ke poin selanjutnya, masa kerasulan. Menjelang usianya yang ke-40, dia sudah terlalu biasa memisahkan diri dari pergaulan masyarakat dan berkontemplasi ke Gua Hira, beberapa kilometer di utara Mekah. Di sana mula-mula berjam-jam kemudian beliau berhari-hari bertafakur, dan pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 611 Masehi, malaikat Jibril muncul di hadapannya dengan membawakan wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Dengan turunnya wahyu pertama itu berarti Muhammad telah resmi menjadi seorang nabi. Dalam wahyu pertama ini
belum diperintahkan untuk menyuruh manusia kepada suatu agama. Setelah wahyu pertama datang, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara itu, Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepadanya. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Setelah Nabi Muhammad dinobatkan menjadi Rasul, Khadijah istrinya langsung beriman kepadanya. Dia mempercayai apa yang datang dari Allah, dan dia tercatat sebagai manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, sebagaimana yang banyak diceritakan, Ali bin Abi Thalib adalah manusia pertama yang beriman kepadanya dari laki-laki. Usianya pada waktu itu adalah 10 tahun, dan dia tinggal di satu rumah yang sama dengan Rasulullah. Kemudian disusul dengan masuknya Zaid bin Harisah, bekas budak Rasulullah. Kemudian disusul lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq yang mengumumkan keislamannya. Abu Bakar membawa Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalha bin Ubaidillah menemui Rasulullah dan mengumumkan keislaman mereka di depan Rasulullah. Merekalah 8 orang pertama yang masuk Islam, atau yang biasa disebut as-sabiqun al-awwalun. Kemudian disusul lagi dengan masuk Islamnya Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan yang lain-lain. Jenjang waktu antara periode dakwah Rasulullah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi ke periode dakwah Rasulullah yang secara terang-terangan dan terbuka adalah sekitar 3 tahun. Lanjut ke poin berikutnya, yakni ketika mendapat pengikut. Selama 3 tahun pertama sejak pengangkatannya sebagai Rasul, Nabi Muhammad hanya menyebarkan Islam secara terbatas di kalangan teman-teman dekat dan kerabat-kerabat dekatnya saja. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya reaksi akut dan masif dari kalangan bangsa Arab yang saat itu sangat-sangat terasimilasi budayanya dengan tindakan-tindakan amoral yang dalam konteks ini bertentangan dengan apa yang akan dibawa dan ditawarkan oleh Nabi Muhammad. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Muhammad pada masa-masa awal adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam yang dekat dengannya di kehidupan sehari-hari. Orang-orang tersebut antara lain yakni Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Bilal. Namun pada awal tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad mengumumkan secara terbuka mengenai agama Islam. Setelah sekian lama, banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Ubaidah bin Harith, Amr bin Nufail yang kemudian masuk ke agama yang dibawa Muhammad. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut sebagai as-sabiqunal awwalun atau yang pertama-tama masuk Islam. Lanjut ke poin penyebaran Islam. Sekitar tahun 613 Masehi, 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Nabi Muhammad SAW mulai melakukan penyebaran Islam dengan cara secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Respon yang Nabi Muhammad terima sangat keras dan sangat masif. Hal ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya
bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya atau kebiasaan dan pola pikir masyarakat Mekah pada saat itu. Pemimpin Mekah yakni Abu Jahal menyatakan bahwa Muhammad adalah orang yang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Mekah. Akibat penolakan keras yang datang dari masyarakat jahiliyah di Mekah itu dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin Quraisy yang menentangnya, Nabi Muhammad SAW dan banyak pemeluk Islam yang lain pada awalnya disiksa, dianiaya, dihina, disingkirkan, dan bahkan sampai dikucilkan dari pergaulan masyarakat Mekah kala itu. Walau mendapat perilaku tersebut, ia tetap mendapatkan pengikut dalam jumlah yang besar. Para pengikutnya ini lantas kemudian menyebarkan ajarannya melalui perdagangan ke negeri Syam, Persia, dan kawasan Jazirah Arab. Selain itu, banyak orang yang penasaran dan tertarik kemudian datang ke Mekah dan Madinah untuk mendengar langsung dari Muhammad mengenai penampilan dan kepribadian baiknya yang sudah terkenal memudahkannya untuk mendapat simpati dan dukungan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini menjadi semakin mudah ketika Umar bin Khattab dan sejumlah besar tokoh pentinggi suku Quraisy lainnya memutuskan untuk memeluk ajaran Islam. Meskipun banyak juga yang menjadi antipati, mengingat pada saat itu sentimen kesukuan sangat besar di Mekah dan Madinah. Tercatat pula Muhammad mendapatkan banyak pengikut dari negeri Farsi atau yang sekarang disebut Iran. Salah satu yang tercatat adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah seorang ilmuwan asal Persia yang kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pemeluk Islam selama periode itu mendorong lahirnya gagasan untuk berhijrah atau pindah ke kota lain, dan kota tersebut yakni Habsyah yang sekarang disebut Ethiopia. Negus atau Raja Habsyah adalah seorang yang Kristen yang adil, memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan-tekanan penguasa-penguasa yang ada di Mekah. Nabi Muhammad sendiri pada tahun 622 Masehi hijrah ke kota Yasrib, kota yang berjarak sekitar 200 mil atau 320 km di sebelah utara Mekah. Lanjut ke poin berikutnya, yakni hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Masyarakat Arab dari berbagai suku setiap tahunnya datang ke Mekah untuk berziarah ke Baitullah atau Ka'bah. Mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan dalam kunjungan tersebut. Nabi Muhammad SAW yang melihat ini sebagai peluang untuk menyebarluaskan agama Islam. Di antaranya mereka yang tertarik dengan ajaran-ajarannya ialah sekumpulan orang yang datang dari Yasrib. Mereka lantas menemui Nabi Muhammad SAW dan beberapa orang yang telah terlebih dahulu memeluk Islam dari Mekah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menganut agama Islam, mereka lalu bersumpah untuk melindungi para pemeluk agama Islam dan juga Nabi Muhammad dari kekejaman penduduk-penduduk di kota Mekah. Setelah itu, pada tahun berikutnya, sekumpulan masyarakat Islam dari Yasrib datang lagi ke Mekah. Mereka bertujuan untuk menemui Nabi Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman yang saat itu
yang saat itu belum mengambil Islam turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka mengundang orang-orang Islam Mekah untuk berhijrah ke Yathrib dikarenakan situasi di kota Mekah yang sangat tidak kondusif bagi keamanan para pemeluk agama Islam. Nabi Muhammad akhirnya menerima ajakan tersebut lalu memutuskan berhijrah ke kota Yathrib atau Madinah pada tahun 622 Masehi. Mengetahui bahwa banyak pemeluk Islam yang berniat meninggalkan Mekah, masyarakat jahiliyah kala itu berusaha mencegahnya. Mereka beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib, Nabi Muhammad akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah yang jauh lebih luas. Setelah selama kurang lebih 2 bulan ia dan pemeluk Islam terlibat dalam peperangan dan serangkaian perjanjian, akhirnya masyarakat muslim atau kaum muslimin pindah dari Mekah ke Yathrib, yang kemudian setelah kedatangan rombongan dari Mekah pada tahun 622 Masehi itu dikenal sebagai Madinah atau Madinatun Nabi, atau yang berarti kota Nabi. Di Madinah, pemerintahan atau kekhalifahan Islam diwujudkan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Umat Islam bebas untuk beribadah atau sholat dan bermasyarakat di Madinah. Begitu pula kaum minoritas seperti Kristen dan Yahudi. Dalam periode setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sering mendapat serangkaian serangan, teror, ancaman, pembunuhan, dan peperangan yang ia terima dari penguasa kota Mekah. Akan tetapi semuanya dapat teratasi lebih mudah dengan umat Islam yang saat itu telah bersatu di Madinah. Pembebasan kota Mekah tahun 629 Masehi, tahun ke-8 Hijriah setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW berangkat kembali ke Mekah dengan membawa pasukan muslim yang berjumlah besar, yakni 10.000 orang. Saat itu ia bermaksud untuk menaklukkan kota Mekah dan ingin menyatukan penduduk kota Mekah dan Madinah. Penguasa Mekah yang tidak memiliki pertahanan yang memadai kemudian setuju untuk menyerahkan kota Mekah tanpa adanya perlawanan, dengan syarat kota Mekah akan diserahkan tahun berikutnya. Lantas Nabi Muhammad menyetujuinya, dan ketika pada tahun berikutnya ketika ia kembali, ia telah berhasil mempersatukan Mekah dan Madinah, dan lebih luas lagi ia saat itu telah berhasil menyebarluaskan Islam ke seluruh Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji, memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, dan dilanjutkan dengan memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan Islam di kota Mekah. Lanjut ke poin berikutnya, yakni wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW pergi berhaji bersama lebih dari 100.000 kaum muslimin di Jabal Arafat. Nabi menyampaikan khutbah monumental di hadapan mereka yang dianggap sebagai dasar dari ajaran Islam. Tidak mengherankan karena dalam khutbah ini Nabi telah menjelaskan perihal undang-undang Islam. Melalui khutbah ini Nabi menyerukan asas persamaan di antara sesama manusia yang tidak mengenal perbedaan antara hamba yang berdarah Habsyi dengan yang berdarah Quraisy. 2 bulan setelah kepulangannya dari ibadah haji wada, Nabi mengeluhkan rasa sakit di kepalanya.
pada masa-masa awal sakit, Nabi memaksakan diri untuk tetap mengimami sholat ketika sakitnya bertambah parah. Nabi mengutus Abu Bakar untuk menggantikan posisinya menjadi imam sholat. Sakit Nabi Muhammad semakin parah hingga tiba hari terakhirnya di dunia, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, saat umat Islam mengerjakan sholat subuh yang diimami oleh Abu Bakar. Nabi membuka tabir atau kelambu kamar Aisyah. Nabi melihat mereka tengah berbaring sholat, lalu tersenyum bahagia. Menyadari adanya Nabi, Abu Bakar segera mundur ke belakang, mengira Nabi akan keluar kamar untuk sholat. Lalu Anas menceritakan, umat Islam sangat senang saat melihat Nabi. Akan tetapi Nabi memberi isyarat agar mereka melanjutkan sholat. Setelah itu Nabi masuk kembali ke kamar dan menutup kembali tabir tersebut. Setelah itu Nabi tidak keluar lagi pada waktu-waktu sholat berikutnya. Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dengan membawa sebatang siwak. Aisyah mengisahkan, kepala Nabi sedang di pangku waliku. Aku melihatnya, menatap siwak itu, dan aku tidak tahu Nabi menginginkannya. Aku pun melunakkan siwak dengan mengunyahnya sedikit. Di dekat Nabi ada bejana berisi air. Kemudian Nabi mencelupkan kedua tangannya lalu mengusap wajahnya sembari berkata, La ilaha illallah. Sungguhnya mati memiliki sekarat atau rasa sakit. Sambil bersiwak, Nabi mengangkat tangannya atau jarinya, lalu memusatkan pandangannya ke atap, dan lalu bibirnya bergerak-gerak mengatakan, bersama orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan, yaitu golongan para nabi, kaum syuhada, dan orang-orang saleh. Ya Allah, karuniakanlah ampunan dan rahmat-Mu kepadaku, dan pertemukanlah aku dengan Rafiq al-A'la. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan Rafiq al-A'la. Nabi mengulang-ulangi perkataan itu sebanyak 3 kali. Tangannya mulai lemas, kemudian pada akhirnya Nabi benar-benar menjumpai al-Rafiq al-A'la. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu yang artinya segala sesuatu hanya milik Allah, dan hanya kepadanya akan kembali. Ketika Nabi Muhammad belum wafat, ketika itu kaum Ansor melihat bahwa kondisi kesehatan Rasulullah cenderung memburuk. Mereka berkumpul di masjid. Melihat kejadian ini, lalu Al-Fadl bin Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada Nabi. Keluarlah Nabi menuju mereka sambil dipapah oleh Ali dan Al-Abbas, sedangkan Al-Fadl berjalan di hadapan mereka berdua. Ketika itu Rasulullah datang menghampiri mereka dengan kepala berbalut dan berjalan kaki. Sampainya di tengah mereka, duduklah di bawah tangga mimbar dan beliau bersabda, wahai orang-orang, telah sampai kepadaku bahwasanya kalian ketakutan atas kematian Nabi kalian. Adakah seorang Nabi yang diutus Allah sebelum aku yang abadi berada di tengah kalian? Ingatlah, sungguhnya aku akan kembali kepada Tuhanku, dan kalian juga akan menyusul da'iku. Maka oleh karenanya, aku pesankan kepada kalian, hendaknya kalian bersikap baik kepada kaum muhajirin, gelombang pertama. Begitu juga aku, pesanku kepada kaum muhajirin agar berbaikan di antara sesama mereka. Sebelum mengurus jasad Nabi, terjadi perbedaan pendapat tentang pengganti Nabi. Terjadi dialog dan debat serta sanggahan antara pihak muhajirin dan Ansor di Saqifah Bani Sa'idah. Namun pada akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah
pada saat itu. Hal ini terjadi sehingga waktu masuk waktu malam pada hari Senin, orang-orang sibuk mempersiapkan untuk mengurus jasad Nabi hingga akhir malam mendekat subuh atau malam Selasa. Sementara jasad Nabi yang mulia masih tetap membujur di atas tempat tidur dengan diselimuti kain hitam. Pintu rumah ditutup dan hanya boleh dimasuki keluarga Nabi. Pada hari Selasa, para sanak keluarga memandikan jasad Nabi tanpa melepaskan kain yang menyelubunginya. Adapun yang memandikan Nabi Muhammad SAW yakni adalah Al-Abbas, Ali Al-Fadl, dan Qasam, keduanya anak Al-Abbas, Syakran pembantu Rasulullah, Usama bin Zaid, dan Aus bin Khaili. Al-Abbas, Al-Fadl, dan Qasam bertugas membalikkan jasad. Syakran bertugas untuk mengguyurkan air, Ali membersihkannya, dan Aus menekap jasad Nabi di dadanya. Kemudian mereka mengkafani jasad Nabi dengan 3 lembar kain putih dari bahan katun tanpa menyertakan pakaian ataupun tutup kepala. Setelah itu Abu Thalhah menyingkirkan tempat tidur di mana Nabi meninggal dunia, lalu menggali liang lahat persis di bawah tempat tidur itu. Demikian cerita mengenai biografi Nabi Muhammad SAW dari saya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah sampaikan tadi bisa berguna dan bermanfaat untuk para penonton.